Di saat emosi lagi meledak-meledak, jangan pernah mengambil sebuah keputusan penting, apalagi keputusan itu menyangkut hidupmu. Mintalah apa saja yang kamu ingin, maka akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak juga umat yang saat ini mengikuti misa Jumat pertama ini lewat live streaming multimedia. Kalimat ini yang tadi baru saja dibacakan itu janji seorang Herodes kepada anak dari istrinya, Herodias. Dan janji ini didengar oleh seluruh hadirin yang ada di dalam pesta perjamuan itu. Para perwira, tamu undangan, semuanya mendengar janji Herodes. Apa saja, bahkan setengah dari kerajaanku akan kuberikan. Kata orang, janji itu utang. Ini istilah yang biasa kita dengar dalam pergaulan hari-hari. Janji itu utang. Utang apa? Utang harta. Utang apa? Utang budi. Utang apa? Utang nyawa. Pertanyaan, apakah saudara pernah mengucapkan janji? Janji kepada orang tua, janji kepada anak, janji kepada kekasih, janji kepada siapa saja, dan janji kepada Tuhan. Apakah pernah engkau mengucapkan janji itu? Yesus juga pernah berjanji kepada kita pengikut-pengikutnya. Contoh, Yesus berjanji, datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan janji itu Yesus penuhi dari atas kayu salib, yang setiap hari Jumat pertama seperti hari ini, lambungnya dibuka dengan tombak dan mengalir darah dan air, mengalirkan rahmat untuk kita. Janji Yesus, dan janji itu dipenuhi yang kita rayakan setiap hari Jumat pertama hari ini. Itu Yesus. Herodes, tokoh sentral yang kita dengar dalam bacaan Injil sore hari ini, juga pernah berjanji kepada putrinya, minta apa saja akan kuberikan kepadamu sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengenai hal janji, pastor mau memberikan sebuah catatan. Perlu saudara ingat, yang berjanji siapapun Anda haruslah orang yang punya kapasitas untuk mengucapkan janji. Anda harus mempunyai tanggung jawab moral atas efek dari janji itu. Contoh, Yesus berjanji dan dia punya kapasitas. Apa yang kau minta, Yesus siap untuk penuhi. Karena Yesus punya power, Yesus punya kuasa. Dia siap untuk memenuhi janjinya.
Dan itu kita bisa temui dalam seluruh kitab suci, dalam Injil, keempat Injil. Yesus juga punya tanggung jawab moral atas efek janji itu. Dan efek dari janji Yesus adalah dia tergantung di salib. Itu tanggung jawab moral dan efek dari karya penebusan. Itu Yesus. Mari kita lihat Herodes. Apakah dia punya kapasitas? Ya. Dia punya power, dia punya kuasa, dia bisa berbuat apa saja. Tinggal perintah dan oke. Kita dengar dalam Injil tadi. Persoalannya adalah apakah Herodes mampu menerima dan memikul efek dari janjinya? Herodes di sini dia tidak sadar akan hal itu. Saat putrinya datang dan berkata, "Saya minta kepala Yohanes Pembaptis," Herodes termakan janji. Tanggung malu, terpaksa. Ya, terpaksa. Kepala Yohanes Pembaptis jadi efek dari sebuah janji yang tidak bertanggung jawab. Herodes tidak punya tanggung jawab moral atas efek janjinya. Herodes boleh punya kuasa atas dunia, oke. Tapi kuasa atas hidup atau mati seseorang itu bukan wilayahnya Herodes. Terpaksa ia masuk ke dalam wilayah Tuhan Allah yang menentukan mati hidupnya seseorang. Tapi karena terlanjur berjanji, ia harus melompat masuk ke dalam pagar halaman yang bukan miliknya, yaitu menentukan hidup matinya seseorang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak, dan umat yang sedang mengikuti misa Jumat pertama ini, apa pesan yang kita dapat dari Injil hari ini? Pastor punya dua pesan. Pesan yang pertama, berhati-hatilah dalam melontarkan kata-kata. Ya. Berhati-hatilah dalam mengucapkan sebuah janji. Lidahmu adalah surgamu, tetapi lidahmu juga adalah nerakamu. Mari kita belajar dari cerita Herodes. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, di saat emosi lagi meledak-meledak, jangan pernah mengambil sebuah keputusan penting, apalagi keputusan itu menyangkut hidupmu. Dengan kata lain, di saat senang mengguncang hidupmu, jangan pernah mengambil keputusan di saat Anda senang luar biasa. Hati-hati. Sebaliknya, di saat Anda berada dalam kondisi batin berduka, apalagi duka yang mendalam, jangan pernah mengambil sebuah keputusan. Mengapa? Emosi menguasai akal sehat. Rasa itu mendominasi pikiran, entah rasa senang atau rasa duka. Begitu luar biasa sampai otakmu tidak waras lagi. Herodes, cerita Herodes menjadi buktinya. Begitu senang melihat putrinya menari dan dia membuat sebuah janji pada momen yang salah. Emosi lagi meledak-meledak, emosi sukacita. Dia mengucapkan sebuah janji yang melebihi batas kuasanya. Akibatnya Herodes salah. Nah, pesan kedua untuk kita adalah, kalau engkau terlalu marah, diam.
Jangan pernah mengambil keputusan. Di saat engkau juga gembiramu meluap-luap, jangan pernah mengambil keputusan. Secara cerita banyak orang membuktikan nasib suami yang lagi marah, istri yang lagi marah, lalu dia mengambil keputusan cerai. Sesudah setahun dia menyesal luar biasa. Saya ini saksinya dalam sidang pembatalan nikah, mengambil keputusan di saat yang salah, saat lagi emosional. Nasib pastor, bruder, suster, frater mengambil keputusan di saat marah, copot jubah. Bukan setahun, baru beberapa bulan dia menyesal. Aduh, kenapa saya ambil keputusan itu? Waktu itu saya marah sekali. Ya, salah mengambil keputusan di saat emosi lagi berkobar-kobar. Semoga dua pesan dari Injil di hari Jumat pertama ini membantu kita untuk menata hidup kita menjadi lebih baik. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian, Tuhan memberkati Bapak Ibu yang saat ini lagi mengikuti misa ini lewat live streaming. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.